Nah di tahun itu punya uang, tapi habis nggak karu-karuan Ustadz. Jadi buat gaya hidup, buat ini apa segala macamnya gitu. Yang lebih klimaksnya sebenarnya waktu itu pas nikah ya, 2016 kan nikah. Itu saya kaget ketika ada sebuah pengurusan apa segala macam buat rekening koran lah apa segala macam gitu ya. Karena kebutuhan masih sambil bantu lunasin utang orang tua. Di situ diskusi kan titip ke istri bilang, lah ini kamu punya duit segini kemana? Karena kan setahun berjalannya kami menikah, itu ngelihat bahwa angkanya kan fantastis, terus tiba-tiba iya juga ya duitnya kemana? Duit habis nggak karu-karuan lah Ustaz. Nah itu belum menemukan definisi, oh ini berkah apa tidak, itu belum. Tapi dirasa bahwa, nah ini jangan-jangan ada sesuatu bahwa, kayaknya pokoknya kehabisan semua. Sampai bayangin Ustaz, 2017 mama kan pensiun dari bank. Nah 2016-2017 punya uang banyak, tapi hampir setiap bulan masih ngutang pinjam sama mama. Nah itu aneh menurut saya. Berarti ada dua hal di situ ya, kalau kita simpulkan dulu di dua poin ini, tentang masalah bahayanya utang riba itu. Umumnya sih ya, terlepas daripada ayah dan ibu beliau tadi mungkin terlilit utang, umumnya yang saya temukan di jemaah-jemaah pengajian, di keluarga, kapan sudah membuka pinjol kalau kita sekarang, ataupun pinjaman di instansi ribawi, hampir sama kasusnya. Akhirnya nggak bisa bayar karena bunganya menumpuk terus, lembaga-lembaga atau individu ini nggak mau tahu apa kita punya uang atau tidak gitu ya. Sehingga akhirnya kita cuma sibuk nutupin bunganya aja terus. Sehingga tidak pernah selesai. Dan memang harapan mereka begitu. Harapan para pemilik piutang yang ribawi ini, targetnya supaya jangan antum bayar lunas. Makanya makin boleh diperpanjang, boleh ditambah modal. Bahkan kalau kita lancar pembayarannya, mereka selalu tawarkan lagi. Ambil lagi limit lebih besar. Karena dianggap kita berprestasi dalam berhutang gitu ya. Nah seperti itu. Dan ini bahayanya riba. Makanya Allah SWT mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan buat kalian, artinya ayo terjun di situ, jual beli, dagang. Ya. Dan Allah mengharamkan riba, utang piutang yang berbunga tadi itu. Karena ujungnya seperti ini. Saya pernah bertemu dengan satu orang jenderal, rahimahullah sudah meninggal, suami istri. Lama saya isi pengajian di rumah beliau gitu. Awalnya bagus-bagus saya lancar. Tiba-tiba pas saya mau isi pengajian di rumah beliau, beliau mengatakan, Ustadz saya akan masuk ke bisnis besar. Dengan ekspor impor ikan dan segala macam lah. Modalnya sekian puluh miliar. Karena dia ajak ngobrol saya sambil kami makan siang di rumah sebelum kajian. Terus saya bilang, dari mana modalnya Pak? Oh saya pinjam dari bank riba gitu. Bank Konven dia bilang. Terus saya langsung nyerut, saya mengatakan, Bapak sudah pertimbangkan baik-baik. Artinya riba ini sesuatu yang sangat berat. Satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala tantang dengan peperangan hanya riba. Terus saya sebutkanlah banyak dalil tentang satu dirham riba daripada 36, lebih berat daripada 36 kali berzina. Levelnya 73 yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Tapi beliau mengatakan ini interestnya bunganya kecil. Dan saya yakin saya bisa bayar. Berbagai macam argumentasi sudah saya sampaikan, beliau tidak mau terima. Saya ya tetap beliau merasa oke lah saya masih bisa jalani. Sebelum saya beri saya mengatakan Pak saya ingatkan. Ending daripada transaksi riba seperti ini itu pastinya ya itu akan ada hukuman. Ada sesuatu pasti yang membuat antum tidak nyaman. Udah kami berpisah, subhanallah tidak berjalan 1,5 tahun dari yang saya sampaikan. Akhirnya ditipu oleh orang, bangkrut usaha, terlilit utang, harus bayar, plus bunga-bunganya. Sehingga rumah yang dipakai kajian pun harus dijual, banyak aset-aset yang dijual. Dari tadinya orang yang sangat terpandang dan punya banyak harta, akhirnya jadi habis semuanya. Nah, mirip seperti ini. Dan hampir semuanya sama. Kenapa teman-teman kita tidak kembali kepada kapasitas kita saja? Kapasitas kita ini mulut, 1 sendok nasi atau 2 sendok nasi. 3 sendok udah penuh mulut kita, itu kapasitas. Perut kita ini 1 piring nasi, 2 piring nasi sudah kenyang. Badan kita 1-2 lembar baju. Antum pakai 5 baju lembar mandi keringat kalau di Indonesia. Sepatu 1 pasang. Antum punya 2 pasang harus buka dulu pasang pertama, baru antum pasang lagi yang kedua kan gitu. Semuanya punya kapasitas. Kenapa enggak sebatas itu saja sehingga kita fokus pada halal? Kalau Allah bukain pintu rezeki ya silahkan. Tapi kalau tidak, untuk apa paksakan diri utang riba dan segala macam. Apalagi bukan kebutuhan. Ya. Jadi ini saya mau titik beratkan tadi, endingnya itu hampir sama gitu ya. Sama yang kedua tadi yang beliau sampaikan, sudah bekerja nih, ada income. Tadi bahkan
income-nya fantastis gitu kan. Tapi tidak kelihatan, kenapa? Sumbernya haram. Begitu kalau sumber haram, sebanyak apapun tidak ada keberkahannya. Berapa banyak orang ikhwah dan akhwat sekalian, depan mata saya, bekerja gaji cuma 2 juta, di bawah UMR. Dia hidup sama istrinya, anaknya 2, ada mertuanya numpang di rumahnya, kadang-kadang iparnya datang, cukup. Bisa hidupin gitu. Saya duduk, cukup akhi. Alhamdulillah cukup Ustaz. Kadang-kadang memang kurang tapi umumnya cukup. Ada orang income-nya 100 juta per bulan, sampai bahkan banyak sekali lebih daripada itu, tapi gak pernah cukup. Ustaz saya gak tahu uang saya kemana. Mirip jawaban tadi. Hampir sama subhanallah kasusnya. Orang yang masuk ke satu halaqah Quran, dia mau hafal, pasti sama ceritanya itu. Oh iya, saya hafal surah ini tapi saya lupa. Cuma sekarang saya mau roja lagi. Sama-sama, ujungnya sama. Ujungnya nanti hafal Quran. Dengan suka dukanya ya. Nah ini sama dengan perbuatan dosa itu sama. Jadi tidak akan punya berubah itu. Hanya harus ambil pelajaran. Kalau sudah ada seperti ini jangan diulangi. Kan gitu.